A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Jamaah rahimakumullah, para santri RBP yang dirahmati Allah. Bertemu lagi kita dalam kajian sirah online pekan ini dengan judul Rahasia Surat Al-Kautsar. Ustaz bacakan dulu surat Al-Kautsar. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar fasholli li rabbika wanhar. Inna syani'aka huwal abtar. Shadaqallahul azim. Artinya, aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Sungguh kami telah memberimu Muhammad nikmat yang banyak. Maka laksanakanlah sholat karena Tuhanmu dan berkurbanlah sebagai ibadah dan mendekatkan diri kepada Allah. Sungguh orang-orang yang membencimu dialah yang terputus dari rahmat Allah. Jamaah rahimakumullah, para santri RBI yang dirahmati Allah. Begitu kemudian surat ini turun, orang-orang kafir Quraisy itu mereka kemudian mencemooh, menghina Nabi bahwa Nabilah orang yang terputus dari rahmat Allah itu. Kenapa mereka bisa berpikir demikian? Karena Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam itu menurut orang-orang Quraisy keturunannya terputus. Sebab Nabi kita Rasulullah SAW tidak punya anak laki-laki yang hidupnya panjang umur. Jadi anak laki-lakinya Rasul itu ada 3 orang. Yang pertama namanya Qasim. Qasim ini meninggal dunia waktu masih kecil. Anak laki-laki berikutnya bernama Abdullah. Abdullah juga meninggal dunia waktu masih kecil. Kemudian nanti setelah Rasul hijrah, kemudian punya anak dari pernikahan beliau dengan Maria Qibtiyah dari Mesir namanya. Anak tersebut laki-laki bernama Ibrahim. Ibrahim ini juga meninggal dunia waktu masih kecil. Anak-anaknya Rasul yang panjang umur, yang dewasa, yang sampai punya anak, itu perempuan-perempuan semua. Ada Zainab, Ruqayyah, Ummu Kulthum, Fatimah. Zainab itu punya 2 orang anak. Ruqayyah punya 1 orang anak. Ummu Kulthum sampai meninggal dunia nggak punya anak. Nah, yang banyak anak itu Fatimah. Anaknya Zainab itu kemudian meninggal dunia akhirnya. Sebelum punya keturunan. Anaknya Ruqayyah juga sama. Yang sekarang para habaib yang mengaku atau memang keturunan Rasul itu semuanya adalah anak-anak dari keturunannya Rasulullah dengan anaknya yang bernama Fatimah. Tetapi kebanyakan orang-orang Quraisy berpendapat bahwa anak-anaknya Fatimah ini bukan keturunan Rasul tapi keturunannya Ali bin Abi Thalib. Tetapi dalam Islam tidak begitu, anak perempuan juga anaknya. Keturunan anak perempuan ya keturunan Rasul juga, berarti keturunan Fatimah itu. Dan Al-Kautsar ini bukan menceritakan tentang keturunan Rasul sesungguhnya, tetapi nikmat yang sangat banyak.
Al-Kautsar itu artinya nikmat yang sangat banyak. Dalam hidup ini sesungguhnya kita mendapatkan nikmat yang sangat banyak. Dan nikmat ini seringkali lupa untuk kita syukuri. Kita diberi kesehatan, kita diberi mata, hidung, telinga, rambut, kulit, tubuh yang sehat, kita lupa bersyukur. Manusia kebanyakan mereka memikirkan apa yang belum mereka punya, sehingga mereka merasa menderita. Sementara yang sudah mereka punya tuh ada banyak dan mereka lupa mensyukuri. Lalu bagaimana cara bersyukur itu? Salah satunya adalah maka dirikanlah sholat dan berkurbanlah. Sesungguhnya orang-orang yang membenci Rasul, dialah yang terputus dari rahmat Allah. Jadi siapapun orang yang membenci Rasulullah, membenci Nabi Muhammad SAW, maka dialah orang-orang yang terputus dari rahmat Allah, terputus dari kasih sayang Allah. Orang-orang kafir Quraisy saat itu yang membenci Rasul. Al-Kautsar juga diartikan sebagai telaga Kautsar. Nanti pada hari kiamat semua nabi itu dia punya telaga. Nanti umat-umat mereka di setiap zaman mereka nanti akan mendatangi telaga nabi-nabinya. Nah, telaganya Rasulullah, telaganya umat Islam itu paling luas. Kemudian cangkirnya atau gelasnya itu sebanyak bintang-bintang yang bertaburan di langit. Jadi banyak sekali umat-umatnya Rasul-Rasul, kemudian di telaga itu nanti umatnya datang berbondong-bondong minum air di telaga Al-Kautsar itu. Sekali minum maka tidak akan merasa haus lagi selamanya. Ada orang-orang tertentu yang mendapatkan keistimewaan, dia nggak perlu tidak ngambil langsung, tetapi Rasul yang mengambilkan, yang meminumkan langsung dari tangannya Rasul. Tetapi ada juga orang-orang tertentu yang kemudian datang, dia mengaku beragama Islam, Rasul tahu dia beragama Islam, Rasul sudah senang, begitu mendekat para malaikat datang mengusir, pergi kalian. Rasul heran, wahai para malaikat, mereka adalah umatku. Para malaikat kemudian menjawab, iya, dia umatmu, tetapi engkau tidak tahu apa yang dia kerjakan setelah engkau meninggal dunia. Apa yang dikerjakannya? Ternyata mereka menambah-nambah ibadah-ibadah yang tidak pernah diajarkan oleh Allah dan Rasulnya. Mereka membuat-buat ritual-ritual, membuat-buat ibadah-ibadah, mengatasnamakan ini ajaran Rasul, padahal Rasul tidak pernah mengajarkan itu. Sementara yang Rasul ajarkan tidak dikerjakan oleh mereka. Dan ini banyak dilakukan oleh orang-orang pada akhir zaman. Sehingga walaupun mereka Islam, mereka kemudian tidak diakui oleh Allah sebagai umatnya Rasul. Sehingga mereka tidak boleh mendekat ke telaga Al-Kautsar. Rasul kemudian bersedih. Siapa mereka? Mereka disebut ahli bid'ah sebutannya. Mereka lah yang kemudian membuat tambahan-tambahan ibadah-ibadah. Tidak ada ajarannya dan oleh Allah dan Rasulnya. Rasul nggak pernah mencontohkannya, tapi kemudian mereka membuat-buat itu dan mengatakan itu adalah ajaran Rasul, padahal Rasul tidak pernah memerintahkannya. Demikian rahasia kisah di balik surat Al-Kautsar. Mudah-mudahan sedikit ini bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Sempurnakan dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sebelum ditutup, jangan lupa bersyukur. Sesulit apapun keadaan kita saat ini, lagi pandemi, ada banyak nikmat Allah yang diberikan kepada kita, tetapi kita lupa mensyukurinya. Kita masih sehat, masih punya tempat tinggal, punya makanan, ini sudah nikmat yang luar biasa. Tetapi manusia lupa bersyukur. Mudah-mudahan kita tidak termasuk yang lupa bersyukur itu. Dari Ustadz kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.